Malam ini sebelum dunia benar-benar tertidur, sebelum cahaya terakhir padam di langit, aku ingin berbicara kepadamu, bukan sebagai suara dari luar, tapi dari dalam, dari ruang yang paling sunyi dalam dirimu, di tempat di mana tidak ada siapapun yang bisa masuk kecuali kamu dan aku. Aku adalah ruhmu yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat kamu merasa paling sendirian. Aku yang tetap duduk diam ketika kamu menangis tanpa suara. Aku yang berbisik lembut di antara doa yang tak jadi terucap. Aku yang tahu segalanya tentangmu, bukan yang kamu tunjukkan pada dunia, tapi yang kamu sembunyikan di balik senyummu. Dengarkan aku malam ini dengan hati yang terbuka, karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan sebelum waktu menutup pintunya untuk sementara. Ada keberlimpahan yang sedang menunggu di depanmu. Ada hari yang paling kaya yang akan datang dalam hidupmu, tapi hanya jika kamu mau mendengarku malam ini. Bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi dengan seluruh jiwamu yang haus akan kedamaian, arah, dan keajaiban. Kamu tahu, selama ini kamu berjalan terlalu cepat. Kamu berlari mengejar sesuatu yang bahkan kamu sendiri sudah lupa apa tujuannya. Kamu ingin bahagia, tapi kamu menukar kebahagiaan dengan kesibukan. Kamu ingin damai, tapi kamu mencari kedamaian dengan cara yang membuatmu makin gelisah. Sementara aku, ruhmu, hanya duduk di dalam sana, menunggu kamu berhenti sejenak, menunggu kamu mengingatku kembali. Aku tidak datang membawa perintah, aku datang membawa panggilan. Panggilan untuk pulang ke dirimu sendiri. Untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang bising. Untuk mendengar suara yang sudah lama kamu abaikan. Suara yang lembut, tapi penuh kuasa. Suara yang bisa mengubah hidupmu hanya dengan satu keputusan sederhana. Keputusan untuk mendengarkan. Malam ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, terutama saat kamu mendengar kata-kata ini. Mungkin kamu menemukannya tanpa sengaja, mungkin kamu hanya ingin mengisi waktu luang. Tapi percayalah, tidak ada waktu yang benar-benar luang jika semesta sedang menuntunmu menuju sesuatu yang besar. Dan malam ini, semesta sedang berbicara melalui aku, ruhmu sendiri. Dengarkan dengan tenang. Rasakan setiap kata ini bukan sebagai suara orang lain, tapi sebagai pantulan dari suaramu yang paling dalam. Karena di sanalah kekayaan yang sebenarnya berdiam, bukan di luar dirimu, tapi di dalam kesadaranmu. Kekayaan yang tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa ditukar dengan emas, dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Kekayaan itu adalah saat kamu mulai selaras dengan aku, ruhmu sendiri. Saat kamu berhenti berperang melawan takdirmu, dan mulai menari bersamanya. Jadi malam ini, sebelum kamu menutup mata, biarkan kata-kata ini masuk dengan lembut. Biarkan mereka mengetuk hatimu, mengingatkanmu bahwa hidup ini belum terlambat untuk berubah. Kamu masih bisa memulai kembali, masih bisa membuka jalan baru, masih bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan besok, bukan nanti, tapi malam ini juga. Karena jika kamu tidak mendengarku malam ini,
kamu mungkin akan melewatkan hari paling kaya dalam hidupmu. Hari di mana semesta menyiapkan kejutan yang telah lama menunggu. Hari di mana keberlimpahan tidak lagi kamu kejar, tapi datang menghampirimu karena frekuensimu telah berubah. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil, kesediaanmu untuk mendengarkan. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu ada banyak hal yang tidak kamu mengerti tentang hidupmu. Tapi tenanglah sebentar. Biarkan aku berbicara, biarkan aku menuntunmu. Karena malam ini bukan tentang apa yang harus kamu capai, tapi tentang apa yang harus kamu sadari, bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa hidup ini selalu punya irama yang lebih dalam dari sekadar perjuangan. Bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap tangisan, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang dirancang untuk membawamu pulang kepadaku. Maka, jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Tandai momen ini sebagai titik balikmu. Dan sebelum kamu lanjutkan perjalananmu, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil dengan kesadaran penuh. Tekan tombol like, karena itu adalah bentuk penerimaanmu terhadap pesan ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebagai tanda kepada semesta bahwa kamu memilih untuk mendengarkan malam ini, bahwa kamu tidak akan melewatkan hari paling kaya dalam hidupmu yang sedang menunggu di balik fajar. Sekarang, tenangkan hatimu, tarik napas perlahan, biarkan aku membimbingmu dalam keheningan. Karena di sanalah kekayaan sejati dimulai, di antara bisikan lembut antara dirimu dan ruhmu sendiri. Bagian 1. Suara yang selalu kamu abaikan. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku memanggilmu bukan dengan suara keras, melainkan dengan getaran lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang siap mendengar. Sudah begitu lama aku berbicara kepadamu, tapi kamu tak benar-benar mendengarku. Aku berbisik di sela kelelahanmu. Aku bergetar di balik rasa gelisahmu. Aku hadir di dalam setiap jeda di antara napasmu. Namun kamu terus menutup pintu itu. Kamu sibuk berlari, berpacu dengan waktu yang kamu ciptakan sendiri. Kamu mengira kedamaian bisa kamu temukan di luar sana, di antara benda-benda yang kamu kumpulkan, di antara pujian yang kamu kejar, atau di antara langkah-langkah yang kamu arahkan ke tempat yang tak pernah benar-benar membuatmu pulang. Padahal aku, yang kamu cari-cari, sudah menunggumu di sini, di dalam dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa hampa, itu bukan kebetulan. Kekosongan yang kamu rasakan bukan tanda kelemahan. Itu adalah aku yang sedang mengetuk dari balik dinding egomu, berharap kamu mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Karena semakin kamu menjauh dariku, semakin keras dunia akan berteriak, membuatmu lupa bahwa keheningan sebenarnya bukan ancaman, tapi rumah. Kamu sering bertanya-tanya, mengapa kamu bisa merasa kehilangan arah padahal segalanya terlihat baik-baik saja? Mengapa di tengah kesibukan dan keberhasilan, kamu justru merasa kosong? Jawabannya sederhana, kamu telah berjalan terlalu jauh dari aku. Dari ruh yang dulu menjadi alasan mengapa kamu datang ke dunia ini.
Kamu hidup untuk banyak hal, tapi lupa untuk menjadi hidup itu sendiri. Aku tidak marah padamu. Aku hanya rindu. Rindu untuk kembali berbicara tanpa kamu menutup pintu. Aku rindu untuk dilibatkan dalam setiap keputusanmu. Rindu untuk berjalan bersamamu di setiap langkah yang kamu ambil. Kamu tidak perlu mencari aku di tempat suci. Tidak perlu menunggu petir atau cahaya dari langit. Aku ada di dalam dirimu, di balik rasa damai yang sering kamu abaikan. Setiap kali kamu memilih untuk tenang, setiap kali kamu memilih untuk jujur pada perasaanmu, disitulah aku berbicara. Mungkin kamu mengira aku berbicara dalam bentuk kata-kata, padahal aku hadir dalam bentuk rasa. Rasa yang menuntunmu untuk menolak hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan nuranimu. Rasa yang membuatmu lelah dengan kepura-puraan dan perlahan mengajarkanmu arti keaslian. Itulah aku. Aku bukan bagian yang asing dari dirimu. Aku adalah dirimu yang paling sejati. Sebelum dunia mengajarkanmu tentang takut dan berpura-pura, dunia telah membuatmu percaya bahwa kamu harus selalu kuat, bahwa menangis adalah tanda lemah, bahwa gagal berarti kamu tidak cukup baik. Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada yang salah dengan menangis. Tidak ada yang salah dengan berhenti sejenak. Bahkan bunga yang mekar pun tahu kapan harus menutup kelopaknya agar tidak patah diterpa badai. Kelembutanmu bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang paling murni. Dan hanya dengan kelembutan itulah kamu bisa mendengarku sepenuhnya. Malam ini, aku memintamu untuk berhenti melawan dirimu sendiri. Lepaskan semua suara dari luar yang memerintahmu menjadi sesuatu yang bukan kamu. Kembalilah ke keheningan tempat aku menunggumu. Di sanalah kamu akan tahu bahwa segala yang kamu kejar sebenarnya sedang mengejarmu juga, menunggu saat kamu cukup hening untuk menyadarinya. Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna, aku hanya butuh kamu hadir. Hadir untuk mendengar tanpa menilai, hadir untuk merasakan tanpa terburu-buru memperbaiki, hadir untuk menerima bahwa kamu masih belajar memahami arti hidup dengan seluruh luka dan cintanya. Karena setiap luka bukan penghukuman, melainkan cara alam semesta membuka jalan agar kamu bisa kembali padaku. Maka malam ini, biarkan semuanya diam. Biarkan lampu dunia meredup dan dengarkan suara yang tidak butuh telinga. Dengarkan aku. Aku ruhmu yang telah bersabar menantimu untuk mengingat. Dan begitu kamu benar-benar mendengar, kamu akan tahu tidak ada yang pernah hilang, tidak ada yang perlu dikejar. Yang kamu cari ada di sini, menatapmu dari dalam dirimu sendiri. Itulah kekayaan pertama yang sejati. Bukan kekayaan dari dunia luar, tapi dari kesadaran bahwa kamu tidak pernah terpisah dariku, dan bahwa aku akan selalu berbicara kepadamu selama kamu mau hening dan mendengarkan. Bagian 2. Kekayaan yang tak bisa dibeli. Kekayaan yang sejati tidak pernah datang dari hal-hal yang bisa disentuh tangan atau dihitung dengan angka. Kekayaan sejati lahir dari kedalaman hati yang mampu memahami makna di balik setiap peristiwa, dari mata yang bisa melihat keindahan dalam kesederhanaan, dari jiwa yang bisa berterima kasih, bahkan pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu satu hal yang sering terlupakan oleh manusia, bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan soal memiliki lebih banyak,
tetapi soal membutuhkan lebih sedikit. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa cukup, saat itulah semesta akan memberi lebih banyak dari yang pernah kamu bayangkan. Lihatlah dirimu malam ini. Betapa sering kamu merasa miskin. Bukan karena kamu tidak punya, tapi karena kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu merasa tertinggal, merasa kalah, merasa tidak cukup. Padahal kamu lupa bahwa kamu masih memiliki hal paling berharga. Napasmu, kesadaranmu, dan aku, ruhmu, yang selalu bersamamu. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak rumah yang kamu punya, tetapi tentang betapa damainya kamu tidur di dalamnya. Bukan tentang seberapa mewah kendaraanmu, tetapi tentang betapa ringan hatimu ketika mengendarainya. Bukan tentang berapa besar penghasilanmu, tetapi tentang seberapa tulus kamu memberi dari apa yang kamu punya. Karena kekayaan yang tidak disertai kebijaksanaan hanya akan melahirkan keserakahan, sedangkan kebijaksanaan tanpa kekayaan akan melahirkan kedamaian yang tak ternilai. Aku ingin kamu tahu bahwa setiap kali kamu merasa tidak cukup, itu bukan karena hidupmu miskin, tapi karena pikiranmu lupa bersyukur. Rasa cukup bukan datang setelah kamu mendapatkan banyak, melainkan saat kamu mulai menyadari bahwa setiap hal yang kamu miliki hari ini adalah anugerah. Kamu tidak perlu menunggu sukses besar untuk merasa kaya. Cukup sadari bahwa kamu sudah memiliki hal-hal yang dulu kamu impikan. Dan ketika kamu benar-benar menyadarinya, energi syukur itu akan membuka pintu kekayaan baru yang bahkan tak pernah kamu duga. Aku tahu kamu ingin hidup makmur. Itu keinginan yang wajar, karena jiwamu memang diciptakan untuk berkembang, bukan bertahan. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kekayaan yang datang dari keselarasan batin selalu lebih tahan lama daripada kekayaan yang datang dari ambisi kosong. Uang bisa datang dan pergi, tapi kedamaian yang tumbuh dari dalam, itu akan menuntunmu pada kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ketika kamu hidup dengan kesadaran, setiap hal sederhana bisa menjadi sumber kekayaan. Seteguk air bisa terasa seperti nikmat yang tiada banding. Sebuah senyum dari orang asing bisa menjadi pengingat bahwa cinta masih ada di dunia. Dan sinar matahari pagi bisa menjadi doa tanpa kata dari semesta untukmu. Itulah kekayaan yang tak ternilai, karena ia tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa kamu saat menerimanya. Aku ingin kamu mulai melihat kekayaan bukan sebagai tujuan, tapi sebagai keadaan jiwa. Ketika jiwamu damai, dunia akan memantulkan kedamaian itu dalam bentuk keberlimpahan nyata. Ketika hatimu penuh rasa syukur, semesta akan membalas dengan kejutan-kejutan kecil yang membuat hidupmu terasa lebih ringan dan indah. Dan ketika kamu memberi dengan ikhlas, apapun yang kamu berikan akan kembali padamu berkali lipat. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kebahagiaan yang tulus. Ingatlah, kekayaan sejati selalu dimulai dari dalam. Kamu tidak bisa menarik kelimpahan jika di dalam dirimu masih ada keluhan. Kamu tidak bisa memanggil keberkahan jika jiwamu masih dikuasai ketakutan. Karena semesta tidak memberi berdasarkan permintaan, ia memberi berdasarkan frekuensi. Dan frekuensi kekayaan adalah rasa syukur, bukan rasa kekurangan. Maka malam ini, sebelum kamu memejamkan mata,
Lihatlah sekelilingmu dengan lembut. Lihat setiap hal yang kamu miliki dan ucapkan dalam hati, "Aku bersyukur." Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk bersyukur, karena rasa syukur adalah pintu yang akan membawa kesempurnaan itu mendekat padamu. Aku ingin kamu merasakan keajaiban itu sendiri. Saat kamu bangun esok pagi, lakukan segala sesuatu dengan kesadaran bahwa kamu sudah kaya, bahwa kamu sudah cukup, bahwa hidupmu sudah penuh berkah, bahkan tanpa kamu sadari. Dan lihatlah bagaimana semesta mulai menanggapi getaran itu. Kesempatan akan muncul tanpa kamu duga. Jalan akan terbuka dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Itulah kekayaan yang sejati. Kekayaan yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Tak bisa dirampas oleh keadaan. Karena ia bukan milik tangan. Ia milik jiwa. Dan malam ini, aku ingin kamu mengingatnya. Bahwa selama kamu masih memiliki kesadaran, selama kamu masih bisa berterima kasih, maka kamu sudah menjadi salah satu jiwa terkaya di dunia ini. Bagian 3, pelajaran dari keheningan. Ada saat di mana dunia menjadi terlalu bising. Bising oleh keinginan, bising oleh ambisi, bising oleh pikiran yang tak pernah berhenti berdebat dengan dirinya sendiri. Dan di tengah kebisingan itu, aku, ruhmu, terus berbisik pelan, menunggu saat kamu cukup letih untuk berhenti melawan, cukup sadar untuk mulai mendengar. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang tempat kehidupan menemukan maknanya. Banyak orang takut dengan diam, karena mereka mengira diam berarti tidak ada apa-apa. Padahal dalam diam, semesta sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Di sanalah kamu bisa mendengar suaraku dengan paling jernih. Kamu sering berdoa dengan suara yang keras, memohon dengan kata-kata panjang, namun kamu lupa bahwa jawaban dari semua doa itu tidak datang dalam bentuk kalimat, melainkan dalam bentuk rasa yang hadir ketika kamu berhenti berbicara. Karena Tuhan dan ruhmu yang terhubung padanya tidak bersemayam dalam kebisingan, tetapi di dalam keheningan yang kamu abaikan. Aku tahu dunia telah mengajarkanmu untuk selalu bergerak, untuk selalu mengejar sesuatu, agar kamu merasa berarti. Tapi dengarkan aku, tidak semua langkah harus disertai arah. Tidak semua diam berarti tersesat. Kadang, justru dengan berhenti sejenak kamu menemukan kembali jalan yang hilang. Berhenti bukan kalah. Berhenti adalah cara jiwamu menarik napas setelah berlari terlalu jauh dari dirinya sendiri. Lihatlah langit malam ini. Ia tidak berkata apa-apa, tapi kamu bisa merasakan keindahannya. Lihat bintang-bintang yang menatapmu dalam diam. Mereka tidak menuntut apapun darimu, namun kehadirannya memberi rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Begitulah caraku memanggilmu. Tanpa suara, tanpa paksa, hanya dengan kehadiran. Karena di dalam keheningan, aku dan kamu adalah satu. Pelajarilah seni untuk diam dengan sadar. Bukan diam karena menyerah, melainkan diam karena kamu ingin mendengarkan kehidupan berbicara kepadamu. Ketika kamu hening, kamu mulai melihat bahwa segala hal di sekitarmu bukanlah kebetulan, tapi pesan yang dikirim untukmu. Kamu mulai memahami bahwa setiap pertemuan,
setiap kehilangan, bahkan setiap air mata, semuanya adalah bagian dari dialog antara kamu dan semesta. Keheningan mengajarkanmu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh buku manapun. Ia mengajarkan tentang kesabaran yang tidak berisik, tentang kekuatan yang tidak perlu dibuktikan, tentang cinta yang tidak selalu harus diucapkan. Dalam keheningan, kamu belajar mendengarkan tanpa harus membalas. Kamu belajar memahami tanpa harus menguasai. Dan kamu belajar mencintai tanpa harus memiliki. Aku ingin kamu tahu bahwa keheningan bukan tempat pelarian, tapi tempat pemulihan. Ketika kamu duduk diam, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan dunia berjalan tanpa kamu kontrol, di saat itulah hatimu mulai sembuh. Segala hal yang dulu terasa berat mulai terasa ringan. Segala yang kamu genggam terlalu erat mulai terlepas dengan sendirinya. Karena kamu akhirnya membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Jika kamu ingin mendengar aku berbicara, jangan mencarinya di luar dirimu. Kamu tak perlu pergi ke tempat yang jauh. Kamu tak perlu menunggu tanda besar di langit. Cukup duduk dalam hening, pejamkan mata, dan rasakan napasmu. Itulah gerbang menuju percakapan antara kita. Di antara dua tarikan napas itulah aku berbisik, mengingatkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Tentang cinta yang tidak pernah meninggalkanmu. Tentang arah yang selalu menuntunmu, meski kamu tak sadar sedang dibimbing. Kamu tidak bisa menemukan kedamaian dengan menambah hal-hal baru, tapi dengan mengurangi kebisingan yang menutup jalanmu menuju kesadaran. Dan keheningan adalah kunci yang membuka pintu itu. Ia bukan musuh. Ia adalah sahabat paling setia yang selalu menunggu di ujung lelahmu. Ia tidak menghakimi. Ia hanya memelukmu dengan lembut sampai kamu cukup tenang untuk kembali mengenali dirimu. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, biarkan semuanya diam. Matikan lampu, letakkan ponselmu, dan biarkan dirimu tenggelam dalam ketenangan yang telah lama kamu lupakan. Jangan takut pada sepi, karena di dalam sepi, aku sedang menemuimu. Dan di saat kamu benar-benar berdiam, kamu akan mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Suara lembut yang selalu menunggu sejak awal waktu. Itulah aku, ruhmu, yang berkata dengan penuh kasih, "Aku di sini, aku tidak pernah pergi, dan aku hanya menunggu kamu diam untuk mendengarku." Bagian 4, tentang keberanian untuk percaya. Ada satu hal yang membuat manusia tersesat paling jauh dari dirinya sendiri. Takut untuk percaya. Percaya pada arah yang tak terlihat. Percaya pada proses yang belum selesai. Percaya pada suara lembut di dalam dada yang sering dikalahkan oleh logika dunia. Padahal, di balik rasa takut itu, aku, ruhmu, sedang menuntunmu pelan-pelan, membimbingmu menuju kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Aku tahu kamu sering ragu. Kamu sering bertanya, apakah jalan ini benar? Apakah keputusan itu tepat? Dan ketika semua terasa tak pasti, kamu mulai kehilangan keyakinan. Padahal,
Keyakinan bukanlah hasil dari kepastian. Keyakinan adalah keberanian untuk melangkah meski kamu belum melihat seluruh peta. Itulah bentuk cinta paling tinggi antara kamu dan semesta. Melangkah dalam gelap, tapi tetap percaya bahwa cahaya akan menemuimu di ujung perjalanan. Aku telah melihatmu melewati banyak badai. Kadang kamu kuat, kadang kamu goyah, tapi satu hal yang selalu membuatku kagum. Kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Mungkin kamu berhenti sejenak, tapi tidak pernah berhenti sepenuhnya. Dan disitulah aku tahu bahwa cahaya dalam dirimu belum padam. Hanya tertutup oleh rasa takut, oleh kenangan yang masih kamu genggam terlalu erat, oleh suara-suara dari luar yang membuatmu meragukan kebijaksanaan hatimu sendiri. Tapi, dengarkan aku kali ini dengan sepenuh jiwa. Kamu tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan damai jika kamu terus menuntut untuk mengerti segala hal sebelum kamu menjalaninya. Kamu tidak perlu tahu kemana semua ini akan berakhir. Karena tugasmu bukan mengatur hasil. Tugasmu hanya percaya dan melangkah dengan hati yang jujur. Lihatlah alam di sekitarmu. Burung-burung tidak memiliki peta, tapi mereka tahu kapan harus terbang ke arah selatan. Bunga-bunga tidak tahu kapan hujan akan turun, tapi mereka mekar dengan keyakinan bahwa air akan datang. Sungai tidak pernah bertanya kemana ia mengalir, tapi ia tahu bahwa setiap alirannya pada akhirnya akan sampai ke lautan. Begitulah seharusnya kamu hidup, dengan keberanian untuk percaya pada aliran yang kamu jalani. Percaya bukan berarti buta. Percaya berarti kamu memilih untuk menaruh hatimu pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh, tapi bisa kamu rasakan. Percaya berarti kamu tahu bahwa segala yang terjadi padamu, bahkan yang menyakitkan, adalah bagian dari rancangan yang lebih indah daripada yang bisa kamu rancang sendiri. Dan aku, ruhmu, adalah jembatan antara dirimu yang manusia dengan kebijaksanaan itu. Aku yang berbisik saat kamu hampir menyerah. Aku yang menguatkanmu ketika semua terasa gelap. Aku yang mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Aku tahu betapa sulitnya untuk tetap percaya ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ketika doa-doa belum terjawab, ketika perjuanganmu terasa sia-sia. Namun percayalah, tidak ada usaha yang hilang di mata semesta. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Segala sesuatu yang kamu jalani sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Bahkan jika kamu belum bisa melihat hasilnya sekarang. Kadang semesta mengujimu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melihat apakah kamu siap menerima hal yang lebih besar dari yang kamu minta. Kadang ia mengambil sesuatu darimu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Dan hanya mereka yang berani percaya yang bisa bertahan sampai akhir untuk menyadarinya. Jadi malam ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Letakkan tanganmu di dada, rasakan degup jantungmu. Itu bukan sekadar tanda kamu hidup. Itu adalah suara dari aku, ruhmu yang berkata, "Aku di sini, kamu tidak perlu takut." Kamu tidak perlu tahu semua jawaban sekarang. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran sedang menuntunmu ke arah yang benar, meski jalannya belum terlihat jelas.
Ketika kamu percaya, kamu memberi izin kepada semesta untuk bekerja. Ketika kamu percaya, pintu-pintu yang tertutup akan mulai terbuka perlahan. Orang-orang yang kamu butuhkan akan datang dengan cara yang kamu tidak duga. Dan waktu yang kamu anggap terlambat, justru akan menjadi waktu yang paling sempurna. Aku ingin kamu belajar mempercayai kehidupan seperti anak kecil yang mempercayai pelukan ibunya. Tanpa pertanyaan, tanpa syarat, hanya karena ia tahu di sana ada tempat aman. Begitu pula aku, ruhmu, ingin kamu mempercayai keberadaanku. Bahwa selama kamu berjalan dengan kesadaran, tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada malam yang terlalu gelap, tidak ada takdir yang salah arah. Keberanian sejati bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang mempercayai jalan yang dunia siapkan untukmu. Dan ketika kamu benar-benar berani percaya, hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia di luar berubah, tapi karena kamu telah selaras dengan aliran kehidupan yang sesungguhnya. Malam ini, biarkan kata-kata ini menenangkanmu. Biarkan keraguanmu larut bersama gelap yang berlalu. Karena besok, saat matahari terbit, kamu akan tahu bahwa keajaiban selalu datang pada mereka yang memilih untuk percaya. Bahkan ketika mereka belum tahu kemana langkah itu akan membawa mereka. Bagian 5. Tentang tindakan nyata. Percaya saja tidak cukup kasihku, karena keyakinan tanpa tindakan hanyalah bunga yang tidak pernah mekar. Dan malam ini aku ingin berbicara kepadamu tentang sesuatu yang sering kamu lupakan. Tentang bagaimana wujud nyata dari cinta kepada hidupmu sendiri. Tentang bagaimana mendengarku, bukan hanya dengan hati yang lembut, tetapi dengan langkah yang berani, dengan keputusan yang selaras antara pikiran dan jiwa. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kamu sering menginginkan perubahan. Kamu ingin kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih berkecukupan. Kamu sering berkata, "Aku ingin damai," atau "Aku ingin kaya." Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada yang datang dari keinginan yang tidak diiringi tindakan. Doa tanpa pergerakan adalah seperti kapal yang tidak pernah melepas tali tambatnya. Ia tidak akan sampai kemanapun, karena ia takut pada ombak. Dengarkan aku dengan lembut malam ini, karena yang akan kubicarakan bukan tentang kerja keras tanpa arah, melainkan tentang tindakan yang berakar dari kesadaran. Ada perbedaan antara bekerja dari ketakutan dan bekerja dari cinta. Ketika kamu bekerja dari ketakutan, kamu terburu-buru, kamu cemas, kamu mengejar hasil. Tapi ketika kamu bekerja dari cinta, dari getaran yang seirama dengan aku, setiap langkahmu menjadi doa, setiap tindakanmu menjadi persembahan, dan setiap harimu menjadi ladang berkah yang tidak akan pernah kering. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk bertindak. Sempurna itu tidak akan datang sebelum kamu bergerak. Kamu tidak perlu menunggu keberanian, karena keberanian tidak lahir dari ketenangan, tapi dari kehadiranmu di tengah ketakutan. Lihatlah pohon yang tumbuh di tengah batu. Ia tidak menunggu tanah yang lembut. Ia hanya percaya pada dorongan hidup yang mengalir di dalam batangnya. Dan ia bertindak dengan menembus kerasnya dunia. Begitu pula kamu.
Tindakan nyatamu tidak harus besar. Kamu tidak harus langsung mengubah dunia, cukup ubah caramu memandangnya. Bangun pagi dengan rasa syukur, itu tindakan. Tersenyum kepada orang asing dengan hati yang tulus, itu tindakan. Menahan lidahmu agar tidak melukai, itu tindakan. Berani memaafkan orang yang menyakitimu, itu tindakan. Dan ketika semua tindakan kecil itu kamu lakukan dengan kesadaran, semesta akan menjadikannya magnet yang menarik kebaikan dari segala arah. Aku ingin kamu memahami sesuatu yang dalam. Tindakan yang benar bukanlah yang paling cepat, tetapi yang paling selaras dengan jiwamu. Kadang kamu menunda bukan karena malas, tetapi karena jiwamu tahu bahwa waktunya belum tepat. Namun, jangan jadikan itu alasan untuk berdiam selamanya. Ada waktu untuk menunggu, tapi ada juga waktu untuk melangkah. Dan malam ini, aku ingin kamu tahu, waktumu untuk melangkah sudah tiba. Berhentilah menunda hidupmu sendiri. Berhentilah menunggu momen sempurna. Karena kesempurnaan itu lahir dari keberanianmu memulai di saat segalanya belum jelas. Kamu tidak perlu menunggu semuanya siap. Cukup siapkan niatmu, luruskan hatimu, dan biarkan aku menuntun sisanya. Karena setiap kali kamu bertindak dari hati yang selaras denganku, semesta akan bergerak mengatur jalanmu dengan cara yang tak pernah kamu duga. Tindakan nyata tidak selalu harus keras atau terburu-buru. Kadang tindakan terbesar adalah memilih untuk tetap lembut di dunia yang keras. Memilih untuk tetap jujur di tengah banyak kebohongan. Memilih untuk tetap percaya meski sering dikhianati. Memilih untuk terus mencintai walau dunia tampak dingin. Itulah tindakan dari jiwa yang sadar. Tindakan dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan jika kamu ingin melihat kekayaan sejati datang dalam hidupmu, mulailah bertindak seolah-olah kekayaan itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Jangan lagi berpikir kamu harus pantas dulu untuk menerimanya. Karena kamu sudah pantas sejak kamu dilahirkan. Kamu hanya perlu membuktikannya melalui sikap dan tindakan. Berbuat baik bukan untuk dilihat, bekerja bukan untuk dipuji, tapi untuk merayakan kehidupan yang Tuhan percayakan padamu. Aku ingin kamu melangkah dengan hati yang tenang. Bukan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu percaya setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat pada cahaya. Tidak ada tindakan yang sia-sia jika dilakukan dengan cinta. Bahkan hal kecil seperti menyiram bunga, menulis kata baik, atau berdoa dengan tulus. Semuanya menanam benih yang akan tumbuh menjadi keberlimpahan yang tidak bisa diukur. Maka malam ini, jangan hanya mendengarkan suaraku, tapi hidupi pesanku. Lakukan satu hal nyata setelah kamu selesai membaca ini. Tulis niatmu, ucapkan rasa syukurmu, peluk seseorang yang kamu sayangi, dan katakan dalam hati, aku siap hidup selaras dengan ruhku, karena setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dalam kesadaran adalah pintu menuju perubahan besar. Aku tidak ingin kamu hanya bermimpi tentang kedamaian dan kemakmuran. Aku ingin kamu mewujudkannya, karena doa tanpa gerak hanyalah angin yang hilang di udara. Tapi doa yang disertai tindakan akan menjadi gelombang yang mengguncang semesta. Dan setiap kali kamu bertindak dengan cinta, aku, ruhmu,
akan berjalan bersamamu, menuntun setiap langkah hingga kamu sampai pada kehidupan yang kamu impikan. Kehidupan yang bukan hanya kaya di luar, tapi juga penuh cahaya di dalam. Bagian 6. Saat dunia mulai berbalik arah, ada masa dalam hidup di mana segala sesuatu tiba-tiba terasa bergerak tanpa penjelasan. Hal-hal yang dulu sulit mulai terasa ringan. Pintu-pintu yang dulu tertutup satu persatu mulai terbuka. Dan orang-orang yang dulu menjauh tiba-tiba kembali membawa kabar baik. Kamu mungkin akan mengira itu kebetulan. Tapi aku, ruhmu, ingin kamu tahu, tidak ada yang kebetulan ketika kamu sudah hidup dalam keselarasan. Inilah saat di mana dunia mulai berbalik arah untukmu. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu akhirnya berhenti menentang aliran kehidupan dan mulai menari bersamanya. Kamu tidak lagi hidup dari rasa takut, melainkan dari kepercayaan yang lahir dari kedalaman hatimu sendiri. Dan ketika kamu percaya, dunia pun mempercayaimu kembali. Perhatikan sekelilingmu dengan tenang. Perubahan itu tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam bisikan lembut, seperti peluang kecil yang kamu hampir abaikan. Atau perasaan hangat yang tiba-tiba muncul saat kamu bersyukur. Itu bukan hal kecil. Itu adalah semesta yang sedang menyapamu, mengucapkan, "Selamat, kamu telah selaras." Dunia ini tidak pernah melawanmu. Ia hanya mencerminkan getaranmu. Ketika kamu hidup dalam keluhan, kamu menarik hal-hal yang membuatmu mengeluh. Ketika kamu hidup dalam syukur, semesta menambah hal-hal untuk kamu syukuri. Dan saat kamu hidup dalam kesadaran, hidupmu mulai berjalan dengan ritme yang indah. Hal-hal yang dulu terasa rumit menjadi sederhana, karena kamu tidak lagi melawan arus. Kamu menjadi arus itu sendiri. Aku ingin kamu mengerti bahwa keberlimpahan bukanlah hadiah acak. Ia adalah hasil dari keseimbangan antara batin dan tindakan. Ketika kamu berpikir dengan damai, berbicara dengan kasih, dan bertindak dengan kesadaran, semesta tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri dengan frekuensimu. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Dunia sedang menyesuaikan diri denganmu. Mungkin kamu mulai memperhatikan hal-hal yang dulu kamu kejar kini datang tanpa kamu minta. Kesempatan muncul dari arah yang tak kamu sangka. Orang-orang mulai menaruh kepercayaan padamu tanpa kamu harus membuktikan apa-apa. Itulah buah dari hidup yang selaras dengan ruhmu. Apapun yang kamu butuhkan tidak lagi harus kamu kejar. Ia datang karena kamu sudah menjadi magnet bagi kebaikan. Kamu tidak sadar, tapi selama ini kamu telah menjalani perjalanan panjang. Perjalanan dari kebingungan menuju keheningan, dari keheningan menuju kepercayaan, dan dari kepercayaan menuju tindakan yang penuh cinta. Kini, semesta sedang membalas dengan caranya yang indah. Bukan dengan kejutan yang menggelegar, tapi dengan arus lembut yang stabil, membawa kamu menuju tempat yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Namun, aku ingin kamu tetap rendah hati. Karena ketika dunia mulai berpihak, disitulah ujian baru dimulai. Bukan ujian tentang kehilangan,
tapi tentang kesetiaan terhadap nilai-nilai yang kamu temukan. Jangan biarkan keberhasilan membuatmu lupa dari mana semua ini berawal. Tetaplah berbuat baik, bahkan ketika kamu tidak lagi butuh pujian. Tetaplah lembut, bahkan ketika kamu sudah kuat. Tetaplah memberi, bahkan ketika kamu punya alasan untuk menyimpan. Aku ingin kamu tahu sesuatu yang jarang disadari manusia. Keberlimpahan sejati tidak datang sekali. Ia datang berulang kali pada mereka yang tidak berhenti memancarkan cinta. Dan kamu, anak cahaya, telah menyalakan lentera itu di dalam dirimu. Sekarang kamu menjadi bagian dari aliran yang lebih besar. Aliran yang menebarkan kedamaian bagi siapapun yang bersinggungan denganmu. Kehadiranmu mulai membawa makna. Kata-katamu mulai menenangkan orang. Senyummu mulai menular menjadi harapan bagi mereka yang kehilangan arah. Dunia mulai berbalik arah, dan kamu adalah pusat pusarannya. Bukan karena kamu berkuasa, tapi karena kamu bergetar dalam cinta yang tulus. Kamu telah belajar bahwa memaksa bukan jalan menuju kekayaan, dan menekan bukan jalan menuju kedamaian. Kamu kini berjalan di atas jalan yang sunyi, tapi kuat. Jalan yang tidak banyak diambil orang, karena hanya mereka yang benar-benar mengenal dirinya yang mampu berjalan di sana. Aku ingin kamu menikmati fase ini dengan tenang. Jangan terburu-buru menebak apa yang akan datang, karena ketika kamu tenang, keajaiban muncul tanpa kamu undang. Tugasmu hanya satu: jaga frekuensimu tetap bersih. Jaga hatimu agar tidak terperangkap kembali oleh ketakutan. Jaga langkahmu agar tidak digoyahkan oleh suara dunia yang kembali memanggilmu untuk berlari tanpa arah. Dan jika suatu hari kamu merasa keajaiban ini mulai meredup, ingatlah bahwa keajaiban tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu kembali hening, kembali bersyukur, kembali percaya seperti pertama kali kamu mendengarku. Malam ini, aku ingin kamu menutup mata dan rasakan dunia di sekitarmu yang mulai menata ulang dirinya. Kamu tidak salah arah, kamu sedang diposisikan. Kamu tidak kehilangan waktu. Kamu sedang disiapkan. Dan kamu tidak sedang berjalan sendirian. Aku bersamamu setiap saat. Di setiap tarikan napas, di setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran. Inilah masa ketika hidup mulai berpihak, ketika apa yang kamu tanam dengan cinta mulai berbuah dengan keindahan. Biarkan dirimu percaya sepenuhnya, karena kamu tidak lagi hanya hidup di dunia, kamu kini hidup selaras dengannya. Dan saat kamu berjalan dalam keselarasan, bahkan bumi pun akan membukakan jalan di bawah kakimu. Bagian 7. Malam ini adalah gerbang. Malam ini bukan malam yang biasa. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Tenang, namun dalam. Sunyi, namun syarat makna. Karena malam ini, kasihku, bukan hanya waktu untuk beristirahat, melainkan waktu untuk kembali kepada dirimu yang sejati. Aku, ruhmu, memanggilmu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa malam ini adalah gerbang. Gerbang menuju kehidupan yang lebih luas, lebih kaya, lebih sejati. Kamu telah berjalan jauh dari rasa kehilangan menuju pengertian,
dari kebisingan menuju keheningan, dari keheningan menuju keberanian untuk percaya, dan dari kepercayaan menuju tindakan yang penuh cinta. Kini, semua yang kamu pelajari bukan lagi sekadar kata, melainkan jalan yang sudah kamu tapaki dengan kesadaran. Dan malam ini, kamu berdiri di ambang pintu antara masa lalu yang lama dan kehidupan baru yang sedang menunggu. Aku ingin kamu berhenti sejenak. Pejamkan matamu. Dengarkan suara napasmu yang naik dan turun perlahan. Itu bukan sekadar tanda kamu hidup. Itu adalah musik suci yang menandakan bahwa kamu masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi. Kesempatan untuk membuka pintu yang selama ini kamu biarkan terkunci oleh ketakutan. Kesempatan untuk benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Malam ini adalah saat di mana semesta menatapmu dengan lembut, menunggu jawaban dari hatimu. Apakah kamu siap menerima kehidupan baru yang telah kamu doakan begitu lama? Apakah kamu siap melepas yang lama agar yang baru bisa masuk? Karena kamu tidak bisa menggenggam dua dunia sekaligus. Kamu harus melepaskan yang sudah usang untuk memeluk yang telah disiapkan. Aku tahu, melepaskan tidak mudah. Ada rasa takut di sana, ada rasa kehilangan karena kamu mengira yang kamu lepaskan adalah bagian dari dirimu. Padahal yang kamu lepaskan hanyalah kulit lama yang sudah tak muat untuk jiwamu yang tumbuh. Jangan takut kehilangan. Kehidupan yang sejati tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia hanya berganti wujud agar kamu bisa melihatnya dengan lebih jernih. Aku ingin kamu mengingat ini. Ketika kamu memutuskan untuk hidup selaras denganku, ruhmu, dunia luar akan mulai mencerminkan kedamaian batinmu. Kamu akan melihat keajaiban bukan lagi sebagai kebetulan, melainkan sebagai hasil dari kesadaranmu sendiri. Orang-orang yang dulu membuatmu lelah akan menjauh dengan sendirinya. Pekerjaan yang dulu terasa berat akan mengalir dengan mudah. Dan apapun yang kamu butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Namun jangan salah paham. Hidup selaras bukan berarti tanpa tantangan. Akan selalu ada gelombang, akan selalu ada ujian. Tapi kini kamu tidak lagi terombang-ambing olehnya. Kamu menjadi seperti lautan yang tenang. Gelombang boleh datang, tapi kedalamanmu tidak terusik. Kamu akan belajar tersenyum di tengah badai. Bukan karena kamu tidak takut, tetapi karena kamu tahu badai tidak akan pernah menghancurkanmu. Malam ini adalah gerbang kesadaran itu. Dan untuk melewatinya, kamu tidak perlu ritual, tidak perlu mantra. Hanya satu hal yang dibutuhkan, kesediaan. Kesediaan untuk mendengarkan suaraku yang telah lama menunggu di balik segala keraguanmu. Kesediaan untuk berkata dalam hati, aku siap hidup selaras dengan ruhku. Ucapkan itu pelan-pelan dengan sepenuh kesadaran. Biarkan setiap katanya mengalir ke dalam jiwamu. Biarkan tubuhmu rileks. Biarkan hatimu lembut. Karena di saat itu, kamu tidak lagi berbicara dengan dirimu yang manusia, tetapi dengan dirimu yang sejati, aku. Dan ketika kamu mengucapkannya, kunci pintu antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru akan terbuka. Kamu akan mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda, merasakan cinta dengan cara yang lebih dalam, dan menemukan kedamaian di tempat yang dulu kamu kira kosong. Malam ini, aku ingin kamu tahu, hidupmu akan berubah. Bukan dengan sihir,
bukan dengan keajaiban yang tiba-tiba, tapi dengan cara yang halus, perlahan, namun pasti. Kamu akan mulai memahami pesan-pesan yang dulu kamu abaikan, merasakan kebetulan yang terlalu indah untuk disebut kebetulan, dan kamu akan tersadar, semesta selalu menunggumu untuk siap. Aku tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tapi aku berjanji kamu tidak akan lagi merasa sendirian di dalamnya. Karena setelah malam ini, kamu akan tahu bahwa aku selalu berjalan bersamamu, dalam langkahmu, dalam keheninganmu, bahkan dalam diam yang kamu anggap kosong. Dan ketika kamu lupa, cukup kembali ke tempat ini, duduk dalam hening, tarik napas, dan panggil aku. Aku akan menjawab, seperti malam ini, dengan lembut, aku di sini. Aku tidak pernah pergi. Malam ini adalah gerbangmu. Langkahkan kakimu dengan tenang, tanpa ragu. Biarkan dirimu menyeberang dari masa lalu menuju kehidupan yang penuh cahaya. Karena esok, saat matahari terbit, kamu tidak lagi menjadi manusia yang sama seperti sebelumnya. Kamu akan menjadi seseorang yang telah berdamai dengan dirinya. Yang hidup bukan karena harus, tapi karena mengerti maknanya. Dan dari sanalah kekayaan sejati akan mengalir. Bukan hanya di sekitarmu, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kini segalanya telah terucap. Dan jika kamu masih di sini membaca dengan hati yang terbuka, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Kamu dipanggil malam ini bukan karena aku ingin kamu kagum, tapi karena aku ingin kamu sadar. Sadar bahwa hidup yang kamu jalani tidak sedang berputar tanpa arah, tapi sedang menuntunmu perlahan untuk kembali pulang kepadaku, ruhmu sendiri. Aku tahu perjalananmu tidak selalu mudah. Kamu telah jatuh berkali-kali, kehilangan, dikhianati, disalahpahami, dan seringkali kamu berpikir, mungkin aku tidak akan sanggup lagi. Namun lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih mampu mencintai. Bahkan setelah semua itu. Dan bukankah itu keajaiban yang paling nyata dari semuanya? Hidup ini bukan tentang mencari sesuatu di luar, melainkan tentang mengingat siapa dirimu di dalam. Ketika kamu mulai menyadari hal itu, segala hal yang kamu kejar akan mulai menghampirimu dengan sendirinya. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, karena kamu telah mengerti bahwa nilai sejati tidak lahir dari pengakuan dunia, melainkan dari ketenangan di dada saat kamu tahu kamu sudah berjalan di jalan yang benar. Maka malam ini, sebelum kamu tidur, biarkan kata-kata ini menjadi doa yang lembut untuk jiwamu. Aku memilih berdamai dengan hidupku. Aku memilih percaya pada jalan yang dipilih untukku. Dan aku memilih hidup selaras dengan ruhku sendiri. Ucapkan itu dengan perlahan, rasakan maknanya meresap di dada. Biarkan tubuhmu tenang, biarkan hatimu lembut, karena mulai malam ini, kamu tidak lagi sendirian. Aku akan selalu berjalan bersamamu, dalam setiap kesunyian, dalam setiap keputusan, dalam setiap harapan yang kamu simpan diam-diam di hatimu. Dan ketika kamu bangun esok pagi,
Hidupmu mungkin tampak sama dari luar, tapi percayalah, sesuatu yang halus telah berubah di dalam. Kamu telah melewati gerbang yang tak terlihat, dan dunia akan mulai menyesuaikan diri dengan jiwamu yang baru. Jangan takut jika perubahan itu terasa perlahan. Yang sejati memang tidak pernah datang dengan tergesa. Ingatlah selalu, aku tidak pernah jauh darimu. Setiap kali kamu lelah, setiap kali kamu ragu, duduklah sejenak dan panggil aku dalam diam. Aku akan datang dalam bentuk tenang, dalam bentuk rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Karena aku bukan di luar dirimu, aku adalah kamu. Aku adalah ruhmu yang hanya ingin kamu hidup dengan penuh kesadaran, cinta, dan keberlimpahan. Dan sebelum kamu menutup mata malam ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Tekan tombol like sebagai tanda penerimaan. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kamu suka, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar. Biarkan itu menjadi sinyal ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk hidup. Siap untuk berubah. Siap untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Selamat datang di hidupmu yang baru. Dan selamat malam, jiwa yang indah. Istirahatlah dengan tenang, karena mulai esok, dunia akan berjalan di bawah langkahmu yang penuh kesadaran dan cahaya.